Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siddiq Ibrahim dari jurusan Manajemen kelas B dengan NPM 233402092. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Febriadi Hendratawan MSM. Pada sesi ini saya akan menjawab studi kasus 3 mengenai perencanaan agregat di perusahaan konveksi Tasik Style yang menghadapi lonjakan pesanan musiman menjelang tahun ajaran baru dan bulan Ramadan. Dan mereka juga harus memutuskan apakah akan menambah lembur, merekrut tenaga kontrak, atau bekerja sama dengan vendor luar. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman? Pertama-tama, perencanaan agregat adalah proses strategis untuk menentukan kebutuhan kapasitas produksi jangka menengah, biasanya 2 hingga 12 bulan ke depan, dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan, sumber daya, kebijakan, serta biaya. Dalam konteks Tasik Style, perusahaan ini menghadapi permintaan yang tidak stabil. Setiap tahun, dua momen penting seperti musim sekolah dan bulan Ramadan memicu lonjakan pesanan dari pelanggan, baik dari perseorangan maupun toko-toko besar. Tanpa strategi perencanaan agregat yang matang, lonjakan ini bisa menyebabkan dua hal kemungkinan masalah. Pertama, under capacity, yaitu pesanan tidak terpenuhi, atau kedua, over capacity, yaitu biaya tenaga kerja dan inventory membengkak. Maka perencanaan agregat ini menjadi penting karena bukan hanya tentang persiapan produksi, tapi juga menyangkut pengendalian biaya, menjaga kualitas, dan memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Lanjut ke poin kedua, mengenai opsi kebijakan dan rekomendasi strategis Tasik Style. Pada kasus ini, Tasik Style memiliki 3 opsi utama untuk menghadapi lonjakan pesanan. Pertama, lembur oleh tenaga kerja tetap. Kedua, merekrut tenaga kerja kontrak. Ketiga, subkontrak kepada vendor eksternal. Nah, menurut pendapat saya sendiri, saya merekomendasikan strategi kombinasi dengan fokus pada tenaga kerja kontrak untuk kapasitas tambahan internal dan subkontrak untuk kelebihan produksi yang tidak dapat ditangani. Mengapa demikian? Ya, karena lembur mungkin terdengar praktis, tetapi beresiko untuk menurunkan produktivitas dan kualitas kerja karena pekerjanya kelelahan. Selain itu, biaya lembur dalam jangka panjang bisa melebihi biaya tenaga kerja kontrak. Sedangkan tenaga kerja kontrak memberikan fleksibilitas, mereka direkrut saat permintaan meningkat dan tidak menjadi beban saat permintaan turun. Namun perlu pelatihan singkat agar kualitas produksi tetap konsisten. Sementara itu, subkontrak sebaiknya digunakan dengan hati-hati dan hanya untuk pesanan yang tidak terlalu kompleks, agar kualitas tetap terjaga dan kontrol produksi tidak hilang sepenuhnya. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai risiko jika perusahaan tidak merencanakan agregat. Nah, apabila Tasik Style tidak melakukan perencanaan kapasitas secara agregat, maka konsekuensinya bisa berakibat fatal. Tanpa perencanaan agregat, mereka mungkin kekurangan tenaga kerja atau bahan baku, sehingga menyebabkan permintaan tidak terpenuhi. Di sisi lain, jika terlalu banyak merekrut atau memproduksi, bisa terjadi overstock, yang berarti peningkatan biaya penyimpanan dan risiko produk tidak laku. Lebih parahnya lagi, pelanggan yang kecewa bisa berpindah ke kompetitor yang mana dalam bisnis konveksi loyalitas pelanggan sangat krusial. Jadi, perencanaan agregat bukan hanya rutinitas administratif saja, melainkan kunci dalam menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan musiman. Dengan strategi kombinasi tenaga kontrak dan subkontrak, Tasik Style dapat menjawab tantangan musiman dengan efektif, efisien, dan tetap menjaga kepuasan pelanggan. Mungkin sekian untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.